Ditulis kajian mu'innya kayak. Bisa tulis kajian mu'in. Udah ditulis kajian mu'in. Udah bagus. Ini mohon maaf para pendengar, ini kesalahan teknis. Sampai berapa menit tadi ini? Lebih 10 menit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatuhu, utawi beberapa wajibnya haji. Ail haji yakni haji khamsatun iku 5. Wahia atau yang 5, ma iku suatu tajibu yang wajib, bitarkihi sebab meninggalkan ma wajib, al fidyatu apa fidyah. Yang pertama, ihramun sekali-sekali ke sana aja. Kalau ke saya kan sudah bosan nengok saya. Tapi yang terang yang bagus. Ihramun iku ihram min mikotin dari beberapa batas mikot. Fa mikotul haji maka utawi beberapa mikotnya haji. Liman bagi orang di Makkah yang ada di Mekah. Hiya Mekah. Wa huwa utawi mikot lil haji untuk haji wal umrati dan umroh. Lil mutawajjihi untuk atau yang berhadap, maksudnya arah minal madinati dari Madinah, dul hulaifati iku dul hulaifah, dul hulaifati iku dul hulaifah, al musammatu yang diberi nama apa dul hulaifah, bi bi'ri Ali dengan bir Ali. Wa minasyami dan dari Syam, wa Misrah dan Mesir, wal Maghribih dan Maghrib arah barat, al Juhfatu iku Juhfah, wa min Tuhamatil Yaman dan dari Tuhamatil Yaman ada yang baca Tihamatil Yaman, wal Hijazi dan Hijaz, yulamlam loncat ini. Yulamlam iku yulamlam, yulamlam. Wa min Najdil Yaman dan dari Najdil Yaman, wal Hijaz dan Hijaz. Qarnon iku dari Qarn. Wa minal masyriqi dan dari arah timur. Ini kitabnya, kitab. Biar pegang situ aja, taruh situ aja, nggak dipakai. Ini kadang banyak salah cetak yang ini. Wa minal masyriqi dan dari arah timur, datu irqin iku datu irq.
Wa miqatul umrati utawi beberapa miqatnya umroh liman bagi orang bil haramih yang ada di tanah haram. Al hallu, ada yang baca al hillu, iku tanah halalnya, artinya keluar dari tanah haram. Wa afdaluhu utawi paling afdalnya mikotnya umroh yang ada di Mekah, orangnya tinggal di Mekah, al ji'ronatu iku ji'ronah, fatan'imu maka kemudian tan'im, fal hudaybiyatu maka kemudian hudaybiyah. Artinya wajibnya haji itu ada 5. Wajibnya haji ada 5, yang mana yang wajib ini kalau ditinggalkan maka wajib bayar penebu, motong tahu kambing? Kalau lebaran kan seneng kan motong kambing, motong sapi, lebaran haji. Kemarin berapa lebaran haji? Kambingnya 2 ya. Terus sapinya 2 ya. Berapa kali makan itu habis tuh? 2 kali. Masya Allah ya Rabb. 2 kali langsung wassalam gitu ya. Woi, gerot nian makannya gitu. Tapi kan dijatah untuk guru-guru itu kan. 1 ekornya untuk guru-guru ya. Berapa? Santri putra putri berapa? Ada 600-an itu ya yang makan itu ya. Gerot makan habis salam. 2 kali, saya pikir 1 minggu itu nah. 2 kali wassalam itu. Allah. Apa sekali makan mungkin bukan 1 potong kali, 10 potong. Enggak juga ya. Yang pertama ihram dari mikot, pakaian ihram itu. Pamikotul haji liman bimakkata hiya wa hiya lil haji wal umrah lil mutawajjih minal Madinah Dzul Hulaifa al musammatu bi'ri Ali. Orang yang haji maupun umroh yang dari arah Madinah ini mikotnya Dzul Hulaifah yang kita kenal sekarang dari Bir Ali. Biasanya kalau yang haji pesawatnya itu tidak langsung Jeddah akan tetapi langsung Madinah. Dari Madinah kalau yang umroh itu ada yang 4 hari atau ada yang 7 hari di situ. Habis itu berangkat menuju Mekah, naik bis, nyampe di Bir Ali, berhenti, sholat, mandi, lalu pakaian ihram. Itu dari Madinah. Wa minas Syam wa Misr wal Maghrib al Juhfah. Kalau dari negara Syam, dari Mesir, dari arah barat itu Juhfah. Wa min Tihamah Yulamlam. Wa min Najd dan Hijaz dari Kornon. Dari arah timur Datu Erkin. Kalau yang saya dengar dulu dari guru saya itu, kalau berangkat, kalau dulu itu pesawatnya itu transit di Singapura. Dari Singapura itu langsung sana. Kata kiai saya itu, kata Abuya, itu jadi mikotnya itu Yulamlam, di pesawat itulah mikotnya itu. Karena nanti turun di Jeddah. Jeddah itu sudah masuk tanah haram. Tapi ada sebagian pendapat yang tidak menganggap tanah haram. Wa miqatul umrati utawi mikotnya umroh
Liman bil haram al-hallu atau al-hillu. Kalau umrah bagi orang yang ada di tanah haram, maka mikotnya itu adalah tanah halal. Di mana tanah halal? Paling afdol itu ya tanah halal, ya bukan tanah haram. Itulah tanah betul kan? Tanah halal adalah bukan tanah ya betul kan? Afdolnya adalah Ji'ronah, Tan'im, Hudaybiyah ya. Jadi Ji'ronah yang pertama. Ini rata-rata orang yang umroh 2 kali itu, kan ada jatah umroh 2 kali. Yang pertama ngambil dari Bir Ali, yang kedua itu rata-rata ngambil dari Ji'ronah. Kemudian Tan'im atau Hudaybiyah. Itu termasuk tanah halal. Loh, Mekah kok dikatakan tanah haram, kenapa? Mestinya kan tanah suci, kan? Tanah suci, umumnya kan tanah suci, tapi dibilang tanah haram. Kok bisa haram jadi suci? Gimana ceritanya? Dikatakan tanah haram, kenapa? Karena semua pekerjaan di situ itu harus terjaga. Haram. Pakai harum-harum kalau sudah pakai ihram, tidak boleh. Ciuman walaupun istri sendiri, itu di situ kalau pakaian paham, maka dikatakan tanah membunuh hewan di situ tidak kena fit ya, motong urusan motong kambing. Oh ya, kemarin tuh siapa itu yang paling hebat itu? Ferdiansyah siapa itu yang sudah keluar itu kan? Itu urusan sapi ke situ kemarin, langsung tepuk, langsung pingsan. Yang tahun kemarin tuh, yang sudah keluar tahun kemarin tuh, siapa namanya? Ferry. Yang Ferry hebat, punya ilmunya sapi gitu. Allah ya karim. Paham itu? Wa miqatu man utawi batasnya orang. Lampunya memang mati ya. Ini mata saya sudah agak anu. Wa miqatu man utawi mikotnya orang, la miqotah yang tidak punya mikot siapa orang. La miqot yang tidak ada mikot iku maujud lahu bagi orang, la miqot yang tidak ada mikot bagi orang, iku maujud lahu bagi orang. Fi tariqihi dalam perjalanannya orang, muhadzatul miqati iku ngelurusi mikot, al-waridih yang datang apa mikot. In hadahu kalau ngelurusi siapa orang hu pada mikot, fi barin di darat, wa bahrin dan bahrin atau laut. Wa illa kalau tidak bisa ngelurusin, famarhalatani maka iku 2 marhalah min Makkah dari Mekah. Wa miqatu man la miqata lahu fi tariqihi muhadatul miqatil warid. Orang yang tidak punya mikot, ada orang nggak punya mikot, nah gimana ini ya? Ini kan tadi dari arah timur, dari arah barat kayak itu. Mungkin dia tengah-tengah atau apa, tidak punya mikot, maka mikotnya diarahkan kepada mikot yang berdekatan dengan dia. Umpama dia dalam laut atau dalam daratan, ya diikutin. Wa illa kalau tidak, tidak bisa ini nak ngukur ke Ji'ronah, tidak bisa. Nak ngukur ke mana itu? Ke tadi itu Yulamlam, nak ngukur ke Bir Ali, pusing nanti ini, nggak ada kompasnya gitu kan. Ya udah ukuran famarhalatan ini maka 2 marhalah dari dari Mekah itu. Fayuhrimu maka berihram al-ja'i siapa orang. Ini Mekah ya tadi. 2 marhalah dari Mekah itu bisa dikosor gitu. Fayuhrimu al-ja'i maka memakai ihram, niat ihram. Al-ja'i siapa orang yang
datang ja'ah fil bahri di lautan min jihatil yaman. Kalau dulu itu kan naik kapal. Kalau dulu itu naik kapal. Min jihatil yamani dari arah kanan, minasyi'bil muharrami dari syi'bil muharram, itu ada nama daerah syi'bil muharram. Alladzi yuhadi yang melurusi apa syi'bil muharram, yulam lama pada yulam lam. Jadi yang dari laut dari arah kanan itu ikut nanti ngikut ke syi'bil muharram, ada tempat di situ. Syi'bil muharram itu lurusin kepada yulam lam. Syi'bil muharram itu bukan mikot, tetapi dia ngelurusi dengan yulam lam. Paham? Wala yajusuh dan tidak boleh lahu bagi orang takhiru ihramihi apa mengakhirkan ihramnya orang ilal usuli sampai nyampe ila jiddata, bukan jaddatin itu ya. Nanti baca jaddatin sama kan tulisannya aja. Ya kan? Jaddatin nanti dikira banyak kayak itu kan. Ila jiddata pada jiddah tahu jiddah. Tahu jiddah? Nganggu tahu ya. Oh yang pernah ke sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk mencium hajar karena mencium hajar aswad hukumnya Amin. Al-Fatihah. Wala yajuzu lahu ta'hiru ihramihi ilal wusuli ila jiddata hilafan. Tidak boleh hilafan hal hilaf lima pada suatu afta yang beri fatwa bihi dengan ma syaikhuna siapa kiai kami. Kalau syaikhuna di sini Ibnu Hajar ya. Min jawazi takhirihi dari bolehnya mengakhirkan mikot ilaiha pada jiddah. Wa'allalah dan memberi alasan, ada ilat, memberi alasan siapa orang kiai bi anna mafasataha dengan sesungguhnya jiddah ila Makkah pada Makkah kama safati yulam lama iku seperti jaraknya yulam lam. Kama safati yulam lama iku seperti jaraknya yulam lam ilaiha pada Mekah. Ini nyambung ke Putri ya? Nyambung ya? Jangan-jangan nanti di Putri yang enggak kedengaran. Kayak kemarin saya sudah capek-capek di sini enggak dengar. Langsung bubar. Nak nonton apa kayak itu kan? Padahal banyak cerita kemarin tuh karena ada yang tidur itu. Terus apa tadi? Ini orang yang tidak mikot tadi itu yang tidak ada mikotnya, maka mikotnya itu diarahkan ke mikot yang terdekat gitu. Umpama yang tadi itu dari mana itu dari arah kanan, maka itu diarahkan ke mikotnya dari syi'bil muharram. Syi'bil muharram itu mengarah kepada yulam lam, bukan mikotnya dari syi'bil muharram, bukan, akan tetapi syi'bil muharram itu adalah searah dengan yulam lam. Tidak boleh orang itu mengakhirkan mikotnya sampai Jeddah. Artinya kalau dari pesawat dari mana ini? Dari Cengkareng itu yang langsung ke Mekah itu turun di Jeddah. Di Jeddah termasuk tanah haram. Tapi menurut Ibnu Hajar ini hilafan lima aftabi syaihuna. Menurut Ibnu Hajar berarti ini tidak muktamad kayak itu kan. Tapi enggak apa-apa kalau untuk kepepet kira-kira kayak itu kan. Boleh mengakhirkan sampai
sampai Jeddah. Karena alasannya jarak pada Mekah Jeddah ini sama dengan Mekah ke Yulamlam. Paham itu? Ini menurut Ibnu Hajar. Tapi yang muktamad, kita pakai yang muktamad saja. Yang muktamad itu dari Yulamlam, dia masih di atas pesawat itu. Jadi ada enaknya itu yang sangat ijtihad itu mulai dari Jakarta, pas mau masuk pesawat sudah memakai kain ihram. Resikonya pas itu tidak boleh pakai parfum-parfuman. Nak ciuman walaupun suami istri, tar dulu bang, nah, kayak itu. Itu kena semua, tuntutan semua itu. Kalau sudah pakaian ihram kayak kemarin tuh diselempangkan, taruh di kanan, yang kiri di sini kan, anunya ujungnya di kiri itu tanpa celana dah, enggak pakai kan? Kalau masuk ke Mekah sekarang wajib memakai pakaian ihram. Jadi yang mau umroh itu jangan cuman pakaian ihram satu, harus double. Nah, di situ orang semua berdesakan nak ke Hajar Nah, kemarin itu sunnah mencium Hajar Aswad. Lebih-lebih di saat putaran ganjil, di saat tawaf kemarin tuh, masih ingat? Dengar apa kemarin? Di situ dengan catatan illam yu'di atau yu'addi, tidak menyakiti kepada orang, aulam ya ta'addah, kalau nggak salah lafalnya kemarin tuh, tidak merasa dia tersakiti bisa matin sebab karena berdesakan. Maju ke situ. Paham itu untuk laki-laki, tapi untuk perempuan dan hunsa lebih bagus tidak usah ikut desak-desak, itu lebih bagus. Tapi kadang-kadang ada yang maksa juga. Tujuan ke Mekah itu nak cium Ka'bah itu katanya itu, nak cium Hajar Aswad itu. Jadi ya ikut berdesaan. Ini khawatir karena pakaian ihram nggak pakai kancot, kalau palen gawat itu lah. Lah kalau ceritanya orang lah di situ lah, kalau nak gempuran kayak itu kalian. Tapi tujuannya itu semuanya arahnya ke Ka'bah, ke Hajar Aswad gitu. Tapi manusiawi bisa jadi kalau kesenggol kayak itu kalian. Tapi rata-rata yang berangkat umroh itu kebanyakan ini yang sudah tua tuh. Sudah tua-tua. Ada juga yang muda-muda, masih banyak juga, tapi paling banyak mungkin 70-30 tapi walaupun 30 bisa mengalahkan yang 70. Valen kan. Mana Delon? Ada Delon. Nyuruk di belakang Delon. Bagian penjaga belakang kata Delon, umpama makan air mencopot, saya yang pakai kan, kira-kira. Terus, tapi itu sebagian sudah diperbolehkan untuk memakai sabuk. Kalau nggak memakai sabuk ya gawat kayak itu tuh nak, gawat kayak itu. Lah apalagi orang luar itu kan besar-besar, orang sini kan kecil-kecil di bawahnya kayak itu nah. Dipencet nih. Kayak itu tuh. Allah ya Karim. Tapi itulah kelebihan kalau semangatnya sudah tinggi, niatnya sudah full, itu semangatnya itu sudah ada itu, walaupun kecil bisa mengalahkan yang besar kayak itu. Bisa gitu kan. Lewat belakang itu ada ceritanya kawan itu bukan lewat apa, lewat selangkangannya orang barat itu katanya itu. Lewat kayak itu, kecil orangnya memang tapi tenaganya kuat, dipijak katanya itu. Tapi biarlah gitu. Orang kuat itu. Subhanallah kata saya. Akhirnya saya bisa juga mencium Hajar Aswad lewat selangkangan. Lucu itu.
Mungkin ceritanya itu mungkin tahun 93 atau 94 itu. Allah ya karim. Biar tidak ngantuk kan, tidak ngantuk lagi. Kalau cerita kayak itu senang. Nanti bulan puasa baca Quratul Uyun aja atau itu yang biar nggak ngantuk kayak itu, baca itu aja. Nanti bulan Turwalisong ini beli kitab itu aja. Yang lucu-lucu kayak itu kan semangat gitu. Tapi jangan dibaca di Putri, ya ketawa juga nanti gitu. Terus Ramah, dan apabila ihram siapa orang min dunil mikoti dari bukan mikot, lazimahu maka wajib pada orang damun pedam walaupun lupa atau tidak tahu. Walau ahrama, dan apabila ihram siapa orang min dunil mikoti dari bukan mikot, lazimahu maka wajib pada orang damun pedam walau nasian, walaupun lupa au jahilan atau bodoh siapa orang, malam ya'ud selama tidak kembali siapa orang ilaihi pada mikot. Lempat 3 ini ilaihi pada mikot qabla talabbusihi, sebelum melakukannya orang binusukin dengan nusuk, walau tawafi kudumin, walaupun melakukan tawaf kudum, wa asimah, dan dosa siapa orang wairahuma pada selain yang dua, apa nusuk dan tawaf kudum. Inilah jam 4.45. Jadi walau ahrama orang makai ihram dari bukan mikot, artinya sudah masuk ke dalam. Kalau pakai dari Indonesia tidak apa-apa. Pakai dari Indonesia berarti nanti terhitungnya setelah masuk mikot. Ini pakai di dalam. Lupa au jahilan atau bodoh tahu, malam ya'ud ilahi qabla talabusihi. Wairahuma ini yang dosa wairuma selainnya nasian au jahilan itu ya, bukan selain nusuk wa tawaf ini. Wairuma selain nasian au jahilan, malam ya'ud ilaihi qabla talabusi, sebelum lama dia tidak ngulang sebelum melakukan ibadah haji atau tawaf kudum. Tahu tawaf kudum? Baru nyampaikan tawaf. Jadi umpama sudah masuk hampir di Mekah itu, udah di hotelnya baru pakai kain ihram, maka itu walaupun kalau wairohuma maka itu dianggap tidak sah tadi itu. Tidak sah. Terus kalau nasi hilang maka itu tidak dosa. Wa asimah ghairahuma, dan dosa siapa orang wairuhuma, wa asimah dan dosa wairu ya, siapa selain nasi dan jahil. Jadi dosa orang yang bukan lupa dan bukan orang yang bodoh memakai ihram sudah di dalam mikot, sudah lewat dari mikot di tanah haram itulah. Paham itu? Ngerti apa tidak? Sudah masuk di Mekah baru nak pakai ihram. Maka itu umpama tadi lupa, umpama orang bodoh, maka itu tidak cuman harus ngulang lagi. Paham itu?
Ini malam ya'ud ilahi qabla talabusi binusukin walau tawafi kudumin lazimahu damun. Kena dam itu. Kena dam kalau tidak ngulang dari awal, dari mikot. Nah, kalau tidak ngulang dari awal maka kena dam. Nah, di samping itu kalau memang orang itu nasian, lupa atau jahilan, maka orang itu tidak kalau tidak nasian dan jahilan maka orang dosa. Tapi kalau nasian, orang itu lupa atau orang itu bodoh, maka itu tidak dosa. Wajib walau nasian au jahi. Paham itu? Jadi mikot itu kan sudah dibatasi dari Bir Ali, dari Yulamlam, dari Hudaybiyah, dari Tan'im. Nah, tadi itu. Nah, sekarang tidak mikot, langsung pakaian ihramnya di dalam itulah. Sebelum melakukan ibadah haji atau tawaf kudum, maka orang seperti itu wajib kalau nanti itu melakukan ibadah haji dipaksa tidak ngulang lagi, itu kena dam. Paham? Damnya motong kam. Dan orang itu kalau tahu dosa, kecuali orang bodoh dengan orang cuman damnya juga berlah. Paham itu? Al-Fatihah. Atau tawaf kudum. Sebelum melakukan ibadah haji atau tawaf kudum, maka orang